Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqal adzim. Hadirin yang mulia, di dalam sebuah bayannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini menyampaikan man tolabil dunya jahilan wa man tolabil akhirah akilan wa man tolabil maula kamilan. Barang siapa yang mencari dunia, sungguh dia ini orang yang bodoh. Barang siapa mencari akhirat, dia ini orang-orang yang berakal. Dan barang siapa yang mencari Tuhannya, itulah orang-orang yang sempurna. Apa maksud beliau baginda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Maksudnya ini begini, orang-orang yang senantiasa mencari dunia di dalam kehidupan ini akan merugi. Terus mencari dunia, terus mencari dunia, terus mencari dunia, sedangkan dunia ini akan ditinggalkan. Dan dunia tidak digunakan untuk memperbaiki akhiratnya, maka dia merugi. Para alim ulama mutaakhirin ini menjelaskan seperti ini. Seperti seorang nelayan yang pergi pagi kemudian pulang malam dengan membawa banyak ikan, tapi setelah di pantai dia lepaskan lagi ikan itu, dia lepaskan di laut lagi, sehingga satu hari itu capeknya, jerih payahnya itu tidak mendapatkan apa-apa. Begitulah orang-orang yang senantiasa mencari dunia tapi tidak digunakan untuk akhirat, seperti nelayan yang mencari ikan dari pagi sampai malam dan dilepaskannya kembali. Kita diberi modal oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kita diberi modal rezeki, kita diberi modal apa-apa yang ada di dunia ini untuk membangun akhirat kita. Tapi manakala kita cari setiap hari pulang petang, kita pergi pagi pulang petang, terus kita habiskan itu semua di dunia, maka dari dunia habis ke dunia lagi. Tidak ada sisa nanti di akhirat. Inilah orang yang pertama. Mantolabil dunya jahilan. Wong-wong sing golek dunya, orang yang senantiasa mencari dunia terus menerus, ini orang yang bodoh. Kemudian orang yang kedua, mantolabil akhirah akilan. Dan orang-orang yang mencari akhirat, ini orang-orang yang berakal. Dia gunakan apa-apa yang difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk membangun akhiratnya. Seperti orang-orang yang menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia itu orang-orang yang benar, yang berpikir. Jadi dia kerja di luar negeri itu tidak dibangun di sana, tidak untuk habis-habis di sana, tidak. Misalkan ada yang di Hong Kong, ada yang di Arab, ada yang di Taiwan, dia di sana itu sederhana saja, hidupnya sederhana, makannya sederhana, tinggalnya sederhana. Kalau ada mes ya tinggal di mes, yang sangat sederhana. Maksudnya apa? Nanti hasilnya akan dibawa ke dalam negeri, ke Indonesia lagi. Karena apa? Dia sadar bahwa satu saat dia akan kembali pulang. Kembali pulang atau tinggal terus di sana? Pulang kan? Nah, maka dia sederhanakan kehidupannya di luar negeri itu sebagai TKI, dia kumpulkan semuanya, dia bawa pulang lagi ke negerinya. Begitulah hadirin yang mulia, kita ini orang-orang akhirat, kita ini orang-orang surga. Maka jangan lupa, jangan lalai dengan kehidupan dunia. Kita habiskan semua di dunia sehingga kita lupa negeri akhirat. Orang yang berakal adalah bagaimana menyederhanakan kehidupan dunia ini untuk kepentingan akhiratnya. Dia bangun akhiratnya baik-baik, dia bangun akhiratnya bagus-bagus, sehingga dia nanti pulang ke akhirat, ke negeri akhirat, dia mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Andaikan orang yang di sawah itu santai-santai saja, dia habiskan setiap apa yang ada di sawah itu di sawah, maka nanti temannya panen itu dia pulang tidak panen. Satu saat nanti orang-orang panen, dia itu tidak akan panen, mau dihabiskan di sawah.
Misalkan semua petani menanam jagung, dia itu jagungnya dipetik setiap hari, dimakan di sawah, dihabiskan di sawah, dibakar di sawah, dinikmati di sawah, maka satu saat nanti ketika panen, teman-temannya membawa pulang hasil, dia tangan kosong. Begitu juga kita nanti. Kalau kita ini semua apa yang diberikan Allah kita habiskan di dunia ini tidak ada nilainya akhirat, maka nanti kita pulang dengan tangan kosong. Akan menyesal yang selama-lamanya. Kemudian orang yang ketika kata beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni barang siapa man tolabil maula kamilan, barang siapa yang mencari Tuhannya, ini orang yang sempurna. Kenapa? Kalau kita ini mencari akhirat, dapatnya akhirat. Tapi kalau kita ini mendapatkan Allah, kita mendapatkan segalanya. Karena Allah yang memiliki segalanya. Maka orang yang sempurna adalah orang yang mencari Allah Tuhannya sebagai Tuhan seluruh sekalian alam. Maka hadirin yang mulia, orang-orang yang sempurna ini yang mencari cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Setiap keadaan hidupnya di muka bumi ini digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mencari ridhonya Allah, kesenangannya Allah untuk dirinya. Dia tidak peduli menahan hawa nafsunya, dia tidak peduli menahan hawa laparnya, dia tahan semua kepedihan hidupnya. Untuk apa? Untuk mencari kesenangannya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang sempurna. Maka orang yang semacam ini akan mendapatkan segalanya. Contoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini luar biasa. Dia mendapatkan cintanya Allah dan mendapatkan keridhoannya Allah. Sehingga apa? Kehidupannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Sekaya-kaya orang sekarang ini paling-paling bangunannya dari emas, itu pun saya belum pernah lihat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani emperane itu, kericaknya itu dari mutiara. Coba, kericaknya itu dari mutiara. Di zaman segitu itu, di zaman dulu, orang-orang itu paling wong sugih itu punya perahu. Beliau punya kapal 3. Coba, terus koyong apa sugih? Padahal kerjaan itu hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Man tolabil maula kamilan. Orang-orang yang mencari Tuhan ini orang-orang yang sempurna. Lah, ewadene kaya ngoten niku di dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, beliau itu sangat-sangat sederhana. Coba bayangkan, 2 tahun itu beliau makannya apa? Sisa kulit semangka yang dibuang orang. Sesugih itu, sekaya itu, dia itu makan sisa kulit semangka yang dibuang orang. Maka muridnya bertanya, Syekh, kamu ini sultan, kamu ini orang kaya, kenapa makan seperti ini? Apa jawab beliau? Jawab beliau itu, saya ini ingin makanan yang paling barokah. Apa itu barokah, Syekh? Barokah itu yang orang lain sudah tidak mau, tapi tidak menjadikan satu mudarat di dalam diri kita. Nah, beliau itu makan seperti itu. Kuat kita seperti itu. Untuk mencari keridhaan Allah. Ada juga seorang alim ulama besar itu, saya ikuti beliau itu, dia itu makannya itu sisa-sisa dari santrinya. Coba. Jadi santrinya itu kalau makan itu kan di nampan itu kan masih ada sisa itu dikumpulkan. Dia makan itu. Dia makan sisa dari santrinya itu untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia kaya, wong. Dia punya pondok pesantren yang begitu besar, santrinya ribuan. Tapi makannya itu seperti itu. Itulah orang-orang terdahulu itu seperti itu. Nah, orang-orang sekarang ini maunya hidup enak. Jadi kecil dimanja, besar kaya raya, mati masuk surga. Ini prinsipnya siapa ini? Oh, enggak ada seperti ini, enggak ada. Hah? Gimana itu? Hah? Kecil dimanja, besar foya-foya, besar kaya raya, dewasa foya-foya, mati masuk surga. Tidak ada kehidupan seperti ini, tidak ada. Itu aja harapan kosong. Itu hembusan dari setan. Maka hati-hati. Nah, maka bagaimana pesan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini kita pahami, kita terapkan dalam kehidupan kita semampu kita. Ngoten nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga sing badhe tanglet
Tidak ada. Pun udah paham? Nggih, pun. Monggo Pak Parut.